Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal habaib wal asatidzah al aizza dima'izzukum, para sesepuh, para sesepuh, bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada hari ini untuk bersama-sama Anda sekalian dalam forum yang insya Allah barokah ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah dan manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan hanya mengulang apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara saya selama ini, yaitu mengajak sekalian saudara-saudara saya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali salah satu krisis dari beberapa krisis yang paling krisis di negeri ini adalah krisis bersyukur. Jarang orang bersyukur, yang banyak justru malah mengeluh. Karena apa? Karena syukur itu memang menghajatkan, memerlukan kesadaran mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak sadar, tidak menyadari, tidak merasa mendapatkan anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kita sendiri banyak hal yang kita tidak syukuri. Karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwa itu anugerah dari Allah. Contoh yang paling dekat dan paling simpel adalah yang namanya bernapas ini. Kita hampir tidak ada orang mensyukuri nikmat besar dari bernapas ini, kecuali mereka yang sudah masuk ICU karena sesak napas. Mereka baru mengatakan alhamdulillah dalam sekali karena merasakan betapa nikmatnya orang bisa bernapas itu. Tapi kita yang sehat ini umumnya tidak merasa bahwa itu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh saja. Tapi saya ingin yang besar sekali. Ada hal yang besar sekali. Anugerah Allah yang sangat besar sekali. Yang ini sering saya ingatkan kepada kawan-kawan. Ada nikmat yang besar sekali, tapi kita tidak mensyukurinya gara-gara kita tidak merasa itu anugerah dari Allah. Apa itu? Saya akan sebutkan beberapa di antaranya saja, yang besar-besar. Yaitu bahwa kita diciptakan Allah, nomor satu. Kita diciptakan Allah menjadi manusia. Allah Ta'ala itu menciptakan makhluknya, itu ada yang namanya jamad, dalam bahasa Arabnya jamad. Makhluk-makhluk yang tidak bisa apa-apa, kayak batu, pasir, lumpur, itu diciptakan Tuhan untuk manusia. Tapi dia sendiri tidak bisa apa-apa.
Jadi Anda mau memukulnya kayak apa pun, batu itu tidak merasa apapun. Ini yang paling rendah. Kemudian Tuhan menciptakan makhluk yang kedua yang bernama tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Tumbuh-tumbuhan tanaman ini menurut ahli tanaman, ahli tumbuh-tumbuhan, itu bisa berpikir, bisa merasa, tapi tidak bisa mengekspresikan, mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Ketiga, yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan adalah hewan, binatang. Hewan atau binatang ini bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya, tapi tidak lengkap, tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau kita lihat ada ayam, kita lempar, dia akan berkokok, ambil lari. Itu sebetulnya dia protes itu. Protes. Ada apa kok saya dilempar itu? Tapi karena kokoknya ayam itu sama saja. Anda lempari atau Anda kasih makan, dia juga akan berkokok. Karena ekspresinya begitu saja, tidak sempurna. Ini yang paling sempurna. Kita memang diciptakan Tuhan lebih dari kebanyakan ciptaan-ciptaannya, yaitu kita ini manusia. Kita bisa merasa, bisa berpikir, dan bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan kita dengan sempurna. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah sesuai dengan rasa syukur kita di dalam hati. Kita bisa mengutarakan rasa cinta kita. Kita bisa mengungkapkan semua yang kita pikirkan. Karena kita dianugerahi oleh Allah kelebihan dari yang lain, yaitu akal pikiran dan hati nurani. Maka untuk mensyukuri hal ini, kita harus menjaga kemanusiaan kita ini. Artinya kita harus menjaga nurani kita, menjaga akal pikiran kita. Jangan sampai kita lalu jatuh ke makhluk yang di bawah kita, yaitu binatang yang tidak mempunyai akal, pikiran, dan nurani. Apalagi sampai seperti batu, tidak berbuat apa-apa dan tidak mempengaruhi apa-apa. Untuk mensyukuri itu, kita harus merawat akal pikiran kita dan nurani kita. Yang kedua, bagi kaum muslimin, ini juga jarang sekali yang disadari, anugerah besar sekali bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita tidak bisa usahakan, itu tidak bisa. Kita ingin menjadi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak prerogatifnya Gusti Allah untuk menentukan ini ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak, ini ikut, ini tidak peduli apakah dia itu akalnya cerdas, apakah itu dekat dengan orang Arab, dekat dengan Rasulullah atau jauh dari Rasulullah. Tapi kalau Allah sudah menetapkan orang ini iman, ikut Nabi Muhammad SAW, dia akan ikut. Contohnya kita itu jauh sekali dengan Rasulullah. Dari segi tempatnya jauh sekali. Kita masih 9 jaman kalau kita pakai pesawat jet untuk ke Madinah atau ke Mekah. Kita bukan sanak saudaranya. Kita bukan tetangga, bukan saudara, bukan segala macam. Bahasa kita lain sama sekali dengan bahasa Rasulullah SAW. Rasulullah itu afsahu man nataqa bid-dad, orang yang paling fasih melafadzkan dad. Sementara kita jarang yang bisa melafadzkan dad. Ramadan kita banyakkan mengatakan Ramlan.
murtado jadi murtala. Karena lidah kita memang pahit. Tapi Tuhan menghendaki kita ikut. Tetap kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, ada orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sangat dekat sekali. Rumahnya tetanggaan dengan Rasulullah SAW. Rumahnya dekat. Bandingkan kita masih 9 jam menggunakan pesawat jet. Ini enggak. Tinggal melangkah saja sudah sampai. Orang ini tetangganya Rasulullah SAW. Satu. Orang ini saudaranya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayah Kanjeng Nabi, dia ini kakaknya. Berarti paman, persis pamannya Rasulullah SAW. Tidak itu saja. Orang ini berbesanan dengan Rasulullah SAW 2 orang anak. Dia punya anak 2, Utbah dan Utaibah. Dikawinkan 2 orang putrinya Rasulullah, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang yang sedekat ini, karena tidak dipilih oleh Allah, dia tidak ikut Kanjeng Rasul. Malah ketika diajak, dia memaki-maki Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang namanya Abdul Uzza atau populer disebut Abu Lahab. Abu Lahab. Ketika turun ayat Tabbat Yada Abu Lahab, karena dia mencaci Kanjeng Nabi, Tabban laka ya Muhammad, maka turun ayat Tabbat Yada Abi Lahab. Begitu ayat ini turun, Abu Lahab ini memanggil 2 orang anaknya Utbah dan Utaibah. Kata, ceraikan istri-istri kalian. Lalu Utbah mencerai Ruqayyah, Utaibah mencerai Sayyidatina Ummi Kulsum. Kelak kemudian nanti Sayyidina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman. Dan ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat di zaman Perang Badar, Sayyidina Utsman kawin dengan adiknya Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman disebut Zunnurain. Nah ini Anda bayangkan, orang yang sedekat itu tidak iman, tidak ikut Kanjeng Nabi, bahkan memaki ketika diajak. Dan kita yang jauhnya begini, alhamdulillah, syukurillah, dipilih oleh Allah untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini suatu anugerah yang luar biasa besar yang perlu kita syukuri. Nah, syukur kita apa? Syukur kita adalah menjaga keislaman kita, menjaga perilaku kita sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cara syukur yang paling bagus. Nah, saya kira 2 ini saja kalau kita syukuri itu sudah luar biasa. Jarang sekali kita mensyukuri hal ini. Sekarang yang terakhir yang akan ingin saya sampaikan, yang ketiga. Kita harus bersyukur kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianugerahi tanah air Indonesia. Anda silahkan keliling dunia. Silahkan keliling dunia. Anda akan melihat betapa indahnya. Saya sudah, alhamdulillah, saya ke Eropa sudah, ke Amerika sudah, ke Jepang sudah, ke Taiwan sudah, ke mana-mana, ke Timur Tengah sudah. Dan setiap kali saya di negara-negara itu, saya selalu teringat Indonesia. Kalau saya kebetulan di Eropa dan di sana pas musim dingin, saya hampir tidak bisa tidur. Saya teringat Indonesia. Indonesia meskipun dingin tidak seperti ini. Ada dingin sampai di bawah 0. Ketika saya di Kuwait, di Mesir, cuacanya panas sampai 50 derajat.
Saya teringat Indonesia yang udaranya tidak pernah sepanas melebihi dari 36-37 derajat saja. Ini luar biasa. Gusti Allah maringi kita, memberi kita tanah air yang luar biasa. Apa saja ada di sini. Segala macam buah-buahan ada di sini. Di sana mungkin ada durian, tapi tidak ada salak. Mungkin di sana ada nanas, tapi tidak ada lengkeng. Di Indonesia apa saja ada. Kita mempunyai lautan luar biasa banyaknya. Di situ ada bukan hanya ikan dengan berbagai macam jenisnya, tapi di sana ada mutiara-mutiara. Belum lagi kita bicara soal tambang dan lain sebagainya. Dan lebih kita syukuri lagi bahwa di Indonesia bermacam-macam etnis di sana. Ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, ada Batak, ada Minang, ada Bugis, ada macam-macam. Tapi kita semua bisa interaksi, bisa berkomunikasi satu sama lain dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Luar biasa. Maka dulu ketika Grand Syekh atau Syekhul Azhar yang ulama terkenal Syekh Syautut datang ke Indonesia, beliau dengan sebenar-benarnya kagum dan mengatakan bahwa hadhihi qit'atun minal jannah. Indonesia ini potongan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita syukuri tadi itu yang saya sebutkan, anugerah-anugerah besar Allah Ta'ala. Kita diciptakan sebagai manusia dengan mensyukurinya. Caranya dengan menjaga kemanusiaan kita, menjaga pikiran dan hati nurani kita. Kita bersyukur karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti jejak Rasulullah di dalam perilaku, akhlaknya, dan seterusnya. Ketika kita bersyukur bahwa kita dianugerahi tanah air namanya Indonesia ini, kita harus mensyukuri dengan cara menjaga Indonesia ini sebagai rumah kita, rumah yang harus kita jaga selamanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.